Bapak dan Ibu, seperti tadi yang disampaikan juga bahwa mari kita wujudkan pendidikan inklusif ini sebagai sebuah gerakan, tentunya tidak akan berhasil tanpa media sosial ya, karena saat ini tidak ada yang tidak menggunakan media sosial. Untuk itu kami mengingatkan lagi, mari kita sama-sama menebarkan berita baik ini gitu ya, tentang pendidikan berjenjang pendidikan inklusif ini melalui media sosial Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa sertakan tagar semua setara, tagar pendidikan inklusif di setiap postingan Bapak dan Ibu. Ada tagarnya, nah seperti yang tertera di layar Bapak dan Ibu ya. Baik, berikutnya kita akan memasuki sesi yang sangat menarik, yang sangat ditunggu-tunggu tentunya oleh Bapak dan Ibu ya, baik yang hadir secara luring maupun yang terlibat secara daring. Dialog yang menarik ini akan dipersembahkan dengan tema ciptakan pendidikan yang menyenangkan dalam keragaman, dan dialog ini menghadirkan narasumber yang luar biasa. Untuk itu kami undang untuk ke atas panggung Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Nunuk Suryani. Kami persilakan Ibu. Selanjutnya, Kepala SDN Belimbing Lama 2 Kabupaten Banjar, Ibu Saryati Bahanah. Di mana Ibu? Oh ya. Kami persilakan untuk bergabung bersama dengan Bu Dirjen GTK, Bu Saryati Bahana. Selanjutnya, narasumber kita yang ketiga adalah Guru SMA Negeri 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Bapak Muhammad Mujiono. Kami persilakan untuk bergabung juga. Dan dialog ini tidak akan menarik kalau tidak menghadirkan moderator yang satu ini. Moderator ini moderator yang sangat luar biasa, idola saya dan juga pasti juga idola ibu-ibu gitu ya. Beliau juga sekarang mengabdikan diri sebagai mengabdikan tenaga dan pikirannya untuk di dunia perempuan dan anak-anak, dan juga pemerhati pendidikan. Siapa yang tak kenal? Ini dia, mari kita sambut Mbak Syahnas Haq. Sama-sama Mbak Syahnas, ini kayaknya Pak Dirjen jadi mengidolakan Mbak Syahnas banget nih. Oh, baik. Selamat bergabung. Baik, selanjutnya Mbak Syahnas, 45 menit ke depan waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Mbak Syahnas untuk memandu sesi dialog kali ini. Baik, cantik, terima kasih banyak. Kita tepuk tangan dulu dong untuk MC yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Syahnas Haq. Saya keluarga baru Anda yang akan kita bahu-membahu bersama-sama untuk memberikan pendidikan terbaik untuk semua anak di Indonesia. Dan sebelum mulai, saya ingin menyapa dulu, ini kesayangan saya nih, Bapak Iwan Syahril. Assalamualaikum Pak Iwan. Iya, Bapak tuh pinter banget tapi nyantai, orangnya menyenangkan. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Iwan. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Iwan. Iya. Kemudian Prof Nunu baru landing. Iya betul. Puasa pula ya. Iya. Ibadah Bu, sedekah ilmu. Yang tercinta Ibu Nunu Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kita tepuk tangan buat Bu Nunu. Para pejabat eselon 1 dan 2 kementerian dan lembaga terkait, para kepala daerah, kepala dinas pendidikan, para mitra strategis, ibu dan bapak guru, serta seluruh tamu undangan, baik yang hadir offline dan online, baik yang bertatap wajah langsung di sini maupun Anda yang saat ini nonton di YouTube, di Zoom atau di platform manapun juga. Kita senang ya, bahu-membahu untuk membuat anak Indonesia merasa diterima. Pertanyaannya adalah, jangan pernah berpikir bahwa anak itu anak orang. Bayangkan semua anak adalah anak kita.
maka masalah mereka kita pun mesti turun tangan untuk melakukan sesuatu. Mengapa pendidikan inklusif di setiap jenjang menjadi hal yang sangat penting? Karena memiliki kemampuan untuk dapat mengakomodir dan melayani semua peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Tapi itu idealnya. Kenyataannya saat ini masih terdapat kesenjangan. Begitu ya, Prof? Betul. Dan antara pemenuhan dan ketersediaan guru yang memiliki kompetensi untuk mengakomodir pembelajaran secara inklusif. Bukan hanya itu, nggak semua guru punya hati kayak mereka berdua. Nah, setuju? Ngangguk dong. Setuju, iya. Oleh sebab itu, Kemendikbudristek mengembangkan nih sebuah modul pendidikan berjenjang pendidikan inklusif yang kemudian diunggah di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Banyak singkatan, saya mesti hafal satu persatu ya. Dan dapat diakses oleh semua guru untuk dapat meningkatkan kompetensi untuk mengakomodir pembelajaran secara inklusif tadi. Bapak Ibu semuanya, selain itu tujuannya tentu saja agar terwujudnya ekosistem belajar yang aman, ramah, dan menyenangkan. Dialog hari ini akan mengusung tema menciptakan pendidikan yang menyenangkan dalam keragaman. Kita tahu setiap anak, setiap murid punya keunikan tersendiri dan kita mesti memahami hal tersebut. Keunikan masing-masing individu ini adalah keberagaman. Dan untuk itu keberagaman meliputi berbagai aspek mulai dari budaya, latar belakang sosial, agama, termasuk kondisi fisik. Nah, diskusi kita kali ini menggali bagaimana sekolah, terutama dalam menerima keragaman para pesertanya. Peserta didik tentunya, terutama peserta didik disabilitas. Tadi sudah disebut kompetensi para narasumber di sebelah saya. Nah, saya mau langsung ngobrol dulu nih ya, tentang konteks atau latar belakang peluncuran pendidikan yang berjenjang ini. Prof Nun dulu deh cerita, baru nanti ke mereka. Kenapa ada ini? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya saat ini di negara kita, seperti yang tadi Pak Dirjen sampaikan, ini kita kekurangan guru pendidikan khusus begitu ya. Kami dari Ditjen GTK dari tahun 2000 hingga 2023 itu sebenarnya sudah ada seperti pelatihan untuk GPK inklusi, tapi itu belum bisa memenuhi tuntutan atau harapan terkait dengan bagaimana guru-guru itu memiliki kemampuan yang cukup untuk menjadi guru pendidikan khusus di sekolah-sekolah inklusi maupun di sekolah-sekolah luar biasa. Sehingga diluncurkannya modul ini sangat kami tunggu-tunggu ya, agar kita bisa memenuhi kekurangan sampai saat ini 30.000 lebih guru pendidikan khusus yang bisa mendampingi siswa-siswa berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di sekolah inklusi maupun di sekolah-sekolah luar biasa. Baik. Nah, saya langsung Prof Dodo, saya langsung ke Bu Bahana ya. Ada foto nih, tunggu. Coba kita lihat dulu sambil cerita. Jadi lokasinya ada di mana? Udah jangan diketok-ketok, tuh bukan pintu. Iya. Langsung aja cerita. Ya, masih bunyi. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf wabarakatuh. terlebih dahulu. Ini sekolahnya sayang. Iya, itu sekolah kami. Iya. Saya berada di SDN Belimbing 2, tepatnya di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Iya. Dan kecamatannya Sungai Pinang. Desanya itu Desa Belimbing Lama. Tapi Desa Belimbing Lama itu kita masuk lagi ke dalam. Ke pedalamannya itu yang namanya dulunya adalah Tran. Jadi sekarang karena Trannya sudah tidak banyak lagi, jadi ekstran gitu. Jadi trannya itu Trans Sang Ratu namanya. Mudah diingat ya Pak ya, Bapak Ibu ya, Ya. Sang Ratu gitu namanya. Jadi di situ termasuk adalah wilayah dari Desa Belimbing Lama. Jadi 3T nih. Iya, 3T. Iya, dari beberapa termasuk kita daerah 3T itu
masuk dari kabupaten itu, kalau saya yang naik motor sendiri karena saya perempuan, jadi yang penting kata orang Jawa itu alun-alun yang penting kelakon kan. Nah, jadi saya itu naik motor 5 jam baru nyampe. Jadi saya harus nginep di sana. Kebetulan saya sebagai kepala sekolah ditunjuk baru 1 tahun di daerah situ. Tetapi saya dulu seperti rekan yang lainnya yang pernah jadi guru, saya juga ada bermula dari guru. Ya, tidak langsung kepala sekolah, enggak. Jadi saya guru, tapi saya tidak pernah jadi guru di kota. Saya selalu berada di daerah Meratus, artinya daerah 3T, selalu daerah 3T. Baik, Bu Wahana, ini kan kepala SDN Belimbing Lama 2 Banjar, Kalimantan Selatan. Iya. Jadi kurikulum 13 bukan? Iya, yang kami Iya kan? masih baru kurikulum 13. K13 ya? Iya. Pasti nggak punya modal untuk menjadi seorang pendidik buat anak berkebutuhan khusus. Betul Kenapa sekali. punya nyali untuk siapa nama anaknya? Juhriansah. Juhri. Dipanggilnya Juhri. Juhri. Iya, Juhri. Siapa anak istimewa ini? Dia keistimewaan dia itu tidak punya orang tua, dalam artian dia hidup dengan neneknya karena punya keistimewaan kebutuhan khususnya adalah keterbelakangan mental. Jadi Juhri nggak punya orang tua, maksudnya orang tuanya meninggal atau Juhri dibuang? Kalau dibuang sih mungkin tidak ya, cuman tidak mau lagi merawat karena dia bersuami lagi. Jadi tinggallah anak itu dengan neneknya. Allah. Ya, mungkin kan karena sudah berkeluarga baru lagi ya, jadi dia tidak mau. Neneknya tinggal di? Neneknya itu tinggal, tadi kan udah di dusun nih. Perkampungan kita itu karena ekstern itu kakaknya itu sekitar 70, paling banyak sampai 100, Bu. Jadi termasuk KB yang sukses juga mungkin sekarang ya. Siswanya itu di Belimbing Lama 2 itu cuma 22 orang dari kelas 1 sampai 6. Oh. Ya. Nah, dia Satu itu sekolah jumlahnya 22 murid. iya. Oh, baiklah. Ya, karena kan memang lingkungan itu aja, ibaratnya Iya, kayak komplek perumahan lah, Iya. kayak gitu kan. Tapi karena di kampung kan dia bebas gitu kan. Juhri tinggal di kompleks itu apa di hutan? Juhri itu masuk lagi ke dalam, bukan di perkampungan itu, masuk ke dalam, nyebrang sungai. Dia itu, nah tinggalnya sendiri. Artinya nggak ada tetangga yang lain di situ. Jadi kalau mau ke tetangga itu keluar bergabung tempatnya ke masyarakat yang di kampung tadi. Nah, sementara neneknya itu kehidupannya itu termasuk di bawah, sangat-sangat di bawah. Baik. Karena kan dia jadi buruh ladang kalau ada orang yang ini yang memburuh ya, yang mengasih upah gitu. Dan di situ karena ekstern tadi termasuk daerah Meratusnya Kabupaten Banjar juga, itu kan ladangnya ladang berpindah, bukan Baik. ladang tetap kan? Baik. Ya, jadi tidak kayak ladang tetap itu kan pasti setiap tahun ada yang ini, ada yang ini gitu. Bu Bahana, aku ke Pak Muji dulu ya. Iya, Nanti silakan. kita balik lagi. Oke. Karena akhirnya sebetulnya Jufri adalah anak istimewa pertama yang ditangani di sekolah ibu. Dan ibu menggunakan platform ini untuk alat bantu bagaimana mengembangkan diri dan pede menjadi seorang pendidik. Begitukah? Ya. Ibu jangan pendek-pendek kalau ngomong, jangan cuma iya gitu loh. Iya benar, saya mengembangkan diri dalam platform Merdeka Belajar. Saya ikut kegiatan platform Merdeka Belajar. Kita kan wajib ya setiap guru yang sampai saya dapat sertifikat, kan setiap modul itu ada sertifikatnya. Baik, Iya. kita tepuk tangan dulu buat Bu Bahana. Ternyata platform kan gini ya, kalau zaman sekarang ini nih orang itu lebih percaya sama influencer daripada sama dokter, begitu ya. Nah, beliau berdua adalah pelaku yang sudah merasakan kebermanfaatan dari platform ini. Karena bagaimana bisa menciptakan situasi yang nyaman sesuai dengan misinya nih. Iya. Nyaman, kondusif buat semua anak. Iya.
Yang satu kurikulum 13, yang ini KM kan, kurikulum Merdeka ya. Betul ya Pak Muji ya? Pakai mic. Cik. Iya. Merdeka itu untuk kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan untuk kelas 12 karena kami bukan sekolah penggerak masih K13. Iya. Iya. Aku minta izin ya Pak Muji, minta fotonya ditayangin. Boleh, silakan. Bapak Ibu, baik yang ada di sini maupun yang sedang nonton langsung lewat online, kita lihat nih foto-foto murid-murid berkebutuhan khusus atau berkemampuan khusus yang ditangani penuh cinta oleh Pak Muji. Oke, ini dia fotonya, kita lihat. Pak Muji, Baik. ada momen apa yang menggerakkan hati? Maaf ya, jangan marah sama saya ya. Saya mau nanya. Enggak, Mbak. Kalau mau jujur kan nggak langsung ikhlas kan terima Ikhlas, anak ini. boleh. Betul apa tidak? Siap. Pasti Betul. ada pergolakan kan? Pasti. Ngurusin anak pada umumnya aja udah pusing, apalagi yang begini, begitu kan? Iya. Nah, iya. Kenapa akhirnya merubah hatinya? Apa karena takut dimarahin Tuhan atau bagaimana nih? Baik. Terima kasih. Mohon izin Pak Direktur, Ibu Direktur, dan juga Ya. Bapak Ibu semua yang kami hormati. Sekali dengan pertanyaan dari Mbak Sanas tadi, saya bercerita sedikit Pak ya ini ya. Boleh sayang. Di 2012, seperti halnya tadi yang dikatakan oleh Pak Direktur, ke sekolah kami itu ditunjuk oleh pemerintah sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Ha-ha. Kepala sekolah mensosialisasikan kepada kami, para guru, bahwasanya kita nanti ada anak berkebutuhan khusus di sekolah kita. Saya ngajar di sekolah SMA negeri di Kabupaten Sidoarjo, yang notabene siswa kami itu mencapai 1000 lebih. Pada waktu sosialisasi itu pun, pada waktu sosialisasi, pergolakan pada diri saya ada. Kenapa kita mesti harus repot-repot untuk menerima anak berkebutuhan khusus seperti itu? Terus? Bukannya mereka tempatnya di SLB. Terus? Kita aja punya anak SMA, apalagi anak IPS seperti itu ya, butuh tenaga dan juga kesabaran. Kok ditambahkan dengan anak anak seperti itu? Iya, ngambek Itu lah. di 2012. 1 tahun oke lah, karena itu tugas pemerintah atau perintah dari atasan, oke kami laksanakan. Iya. Mohon izin Bapak Ibu, saya pengajar guru bahasa Inggris. Saya tidak mempunyai latar belakang luar biasa. Iya. Jadi ya saya ngajar, mapel saya, mereka itu ada di situ, ngerti apa enggak, ya sudah, tugas saya selesai, pemerintah gaji saya beres. Itu di 2012. Suatu saat di 2013, itu ada sebuah parenting yang mengatakan bahwasannya, Bapak Ibu semua yang kami hormati, kita nanti akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergetar langsung hati. Nah, Tuhan itu, Allah itu menciptakan makhluknya itu dengan sebaik-baiknya. Allah menciptakan makhluknya bukan produk gagal. Allah mempunyai tujuan di situ. Anak yang kita bilang itu tidak sempurna seperti itu sempurna di mata Allah. Iya. Wah. Dan ketika kita nanti akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita, anak seperti itu akan berteriak kepada Robnya, ya Allah ya Rob. Guru-guru lain itu tidak ada yang memperhatikan aku ya Rob. Tapi ada guru-guru di sekolahku yang begitu peduli, begitu sayang, memberikan pendidikan kepada kami. Aku mohon ya Rob, aku ikhlas engkau ciptakan seperti ini di dunia. Tapi aku tidak ikhlas ketika engkau tidak memaafkan dosa guru-guruku tersebut. Mohon izin Bapak Ibu. Langsung. Ini juga kami buka seperti ini untuk orang tua. Ya Allah ya Rob, orang tua itu tidak mudah Bapak Ibu. Anak-anak sekolah itu tidak mudah. Anak 1000 lebih seperti itu, ngapain gua itu ketemu sama anak seperti itu? Gak level gitu. Ih lucu banget ya guru ngomongnya gue ya. Iya. Kan biasa. Oh iya benar, boleh. Lanjut ya. Tapi ketika kita buka inclusive education-nya seperti itu, Iya. maka ya, subhanallah, ya Allah ya Rob, sementara orang tua yang lain itu boleh menghina aku, tapi aku tidak rela jika ada orang tua di sekolah ini yang mereka anaknya anak pada umumnya, mereka peduli sama aku, orang tuaku peduli sama aku. Aku ikhlas engkau ciptakan seperti ini, tapi aku tidak ikhlas engkau ciptakan engkau
tidak maafkan dosa-dosa dari teman-teman orang Kita tua tepuk tangan tersebut. sekali lagi buat Pak Muji dan Bu Bahana. Hari ini kita belajar ternyata kalau kita ini sebagai seorang guru, menurut pendapat saya ya, bahwa tugas kita adalah memberikan jalan kepada setiap peserta didik. Apakah anak ini berhasil atau tidak, itu bukanlah menjadi sebuah kebanggaan kita. Setuju apa enggak? Karena yang menolong anak-anak ini adalah Sang Pencipta. Kita hanya memberikan usaha terbaik. Ketika hati yang berbicara, maka saya rasa akan banyak kebuka itu pintu-pintu kebaikan. Paham kan kalimat saya ya? Pintu kebaikan apa yang dirasa ketika menolong? Ibu Bahana dulu ya, Ibu Bahana dulu ya. Pintu kebaikan apa yang terasa ketika si Jufri ini ditolong sama sekolahnya Ibu? Bagi kami para guru, khususnya saya kepala sekolah, itu ada kebanggaan tersendiri, ada kepuasan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Apalagi kalau anaknya itu kan awalnya tidak bisa membaca menulis, tidak bisa ke sekolah, itu diantar sama neneknya ya. Diantar sama neneknya. Sekarang itu sudah duduk di kelas 3, bisa berangkat sendiri, nyebrang sungai. Sudah bisa menulis dari angka 1 sampai 10, sudah bisa menulis abjad. Jadi saat dia belajar itu, maaf ya, saya terbawa emosi. Nggak apa-apa. Jadi saat dia belajar itu, dia mau di kelas mana, belajar berteman dengan siapa, saya tidak pernah membatasi, kami tidak pernah membatasi. Dia mau belajar dengan guru ini, mau duduk di kelas 4 padahal dia di kelas 3, kita tidak pernah membatasi. Yang penting dia senang, berkawan dengan siapa, dengan guru siapa belajar, yang penting dia senang. Begitu. Luar biasa, kita tepuk tangan sekali lagi buat Bu Bahana. Panjang umur, sehat ya, semoga Allah Amin. membalas berkali-kali Amin. lipat ya Amin. Amin. apa yang dilakukan oleh Ibu Bahana dan teman-temannya. Iya. Pak, kalau Bapak apa Pak Muji? Pintu kebaikan apa? Allah tuh Tuhan bayar kok semuanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk membantu makhluk ciptaannya. Apa yang Bapak rasa? Baik, terima kasih. Banyak hal yang sudah saya tidak menunggu nanti di akhirat itu pintu kebaikan tersebut diberikan oleh Allah. Pertama di 2012 kami menolak. Saya menolak banget. Ketika 2013 ada perubahan pada diri saya. Alhamdulillah ada di 2014 itu langsung di situ Allah menurunkan mukjizatnya bahwasanya alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk short course selama 1 bulan. Masa Eka tahu ketawa ini di Australia. Untuk bagaimana mempelajari pendidikan inklusif itu sebenarnya. Kita mengadopsi pendidikan inklusif dari pemerintah Australia, langsung kita rekam di provinsi kami. Dan sekarang pun pintu kebaikan ini, kalau tidak melalui anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, tidak mungkin saya berada di tempat ini, subhanallah. Ketika kita punya kebaikan ini, tidak menunggu di akhirat nanti, di dunia ini sudah diberikan oleh Allah. Terima kasih. Untuk agama apapun ternyata menjadi orang baik itu menjadi sebuah hal yang penting ya. Yap. Prof Nunu, itu cerita mereka. Menurut Anda apa yang mesti dilakukan supaya kita bahu-membahu? Kalau cuman kementerian saja nggak akan bisa ngebantu anak-anak ini. Silakan Prof. Terima kasih Mbak. Jadi tadi video yang diputar, kemudian cerita ini benar-benar membuat saya lega bahwa pendidikan inklusif yang kita impi-impikan itu akhirnya hadir. Karena saya ini juga punya anak berkebutuhan khusus Mbak, dan pernah mengalami masa-masa sulit ketika sekolah tidak bisa menerima anak kita dengan baik dan mereka menjadi korban bullying. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan, mungkin dari pemerintah menyediakan alat-alat yang memungkinkan guru di sekolah-sekolah maupun sekolah-sekolah inklusi itu mendapatkan haknya ya untuk mendidik anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Tapi memang kita ada masalah juga. Yang pertama, bagaimana seorang guru itu bisa melakukan penyesuaian ya kurikulum yang ada sesuai dengan kebutuhan anak yang bermacam-macam tadi ya, yang sangat bermacam-macam, termasuk anak berkebutuhan khusus.
ini masih perlu peningkatan kompetensi bagi guru tersebut, maka perlu ada modul ini untuk meningkatkan kemampuan mereka, bagaimana menyesuaikan kurikulum yang ada dengan kebutuhan mereka. Yang kedua juga bagaimana kita bisa sebagai guru sebagai guru tuh menciptakan suasana yang aman, nyaman bagi anak-anak, terutama bagi ada anak berkebutuhan khusus. Tadi kalau Ibu Guru dan Pak Guru sudah menunjukkan bahwa sebenarnya itu bisa sekolah, orang tua, kemudian masyarakat bekerja sama, itu tentu bisa memberikan rasa aman, nyaman, sehingga anak-anak itu bisa tumbuh berkembang sesuai dengan keadaan dirinya. Dan cocok untuk semua kurikulum. Iya, cocok. Tinggal bagaimana guru mampu menyesuaikan kurikulum itu dengan kondisi anak. Karena kita juga sudah ada bagaimana tadi yang disampaikan modul kita itu melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang mana kita bisa mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan tiap siswa kita itu apa. Ya. Dengan kurikulum yang ada tentu bisa saja asal kita seorang guru dibekali kemampuan untuk itu. Saya percaya bahwa yang platform ini cocok untuk semua kurikulum. Giliran saya cerita ya. Anak-anak saya itu sekolah di sebuah sekolah inklusi di Parung, namanya Madaniyah. Satu kelas ada 2 anak yang berkemampuan khusus. Apa yang terjadi? Semua merasa terdidik akhirnya. Bukan hanya gurunya saja, akan tetapi teman-teman sebaya, satpam, semua, bahkan orang tua murid yang anaknya ya anak pada umumnya, akhirnya semuanya menjadi tercerahkan, terdidik, dan menjadi berdaya bersama-sama. Dan hasilnya anak yang berkemampuan khusus lebih cepat perkembangannya, dan anak yang pada umumnya belajar empati bukan dari buku tapi langsung praktek setiap hari. Dan ini adalah mahal harganya, karena inilah yang disebut dengan tacit knowledge, ilmu kejedot-jedot dalam kehidupan, bukan hanya dari buku dan hanya makan sekolah. Apakah platform ini, Prof, bisa membuat sekolah menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan? Nanti ditambahin ya, apa pengalamannya masing-masing. Silakan, Iya, Prof. karena kan yang tadi modul yang dikembangkan dasar yang kemudian nanti akan sampai ke mahir itu bisa digunakan oleh setiap guru. Setiap guru siapapun yang ingin belajar, tadi Pak Dirjen juga sampaikan, siapapun yang ingin belajar bisa belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau sekarang tidak ada alasan lagi bagi guru untuk tidak mau belajar, sehingga sekolah atau pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan dapat terwujud. Di situ kita bisa belajar banyak hal, bagaimana sebenarnya menggunakan cara mengajar yang berpusat pada siswa, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman, bagaimana menghindarkan dari adanya kekerasan dan lain sebagainya. Dan sekarang ini ya alhamdulillah di kementerian ini kita juga sudah ada intervensi bagi sekolah-sekolah ya Bu, sekolah ibu atau bapak yang mungkin jauh atau tidak ada jaringan internet pun tetap bisa menggunakan PMM, karena kita punya satu lagi awan penggerak yang bisa menghubungkan atau digunakan oleh guru-guru daerah manapun yang tidak ada internet tanpa jaringan internet. Jadi emang nggak punya internet ya? Iya, nggak punya. Oh ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ada PMM yang walaupun tanpa internet, karena kami di daerah 3T masih bisa kita gunakan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Iya, aman, nyaman, menyenangkan. Apa pengalaman pribadinya dengan menciptakan situasi itu di sekolahnya Ibu? Di sekolah saya itu dengan kegiatan yang ada itu khususnya bagi anak yang berkebutuhan khusus atau yang lainnya, kami bisa saat anak-anak itu bosan, kita menggunakan metode atau model yang lain saat pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Kita bisa melihat mereka contoh-contoh dari platform Merdeka Belajar, bagaimana cara mengajar menyenangkan buat anak-anak begitu. Jadi walaupun kita tinggal di pelosok 3T terdalam, terluar, terapa saja, kita masih bisa belajar dengan orang-orang hebat di kota lewat platform Merdeka Belajar. Iya, hebat. Ada
nih satu lagi. Kalau kelasnya terkunci, iya kan? Iya, kalau kelasnya terkunci belajarnya di mana? Kalau kelasnya terkunci, itu pengalaman saya sebagai guru ya dulu sebagai guru di daerah 3T juga kan. Nah, kalau kunci sekolah itu dibawa sama teman saya ke kota. Jadi pas saya ngajar nggak bisa masuk ruangan, jadi saya belajar di teras lah, belajar kayak di alam akhirnya. Jadi kita punya strategi tersendiri secara otodidak. Pikiran kita itu harus berpikir bagaimana anak belajar senang walaupun di luar kelas, tapi lebih menyenangkan loh di luar kelas ya Prof ya. Iya, anak itu lebih bosan kadang-kadang kalau di dalam. Jadi dia lebih senang belajar di luar dengan alam, dengan sekitar. Terus nasibnya temen ibu yang bawa kunci itu gimana tuh ceritanya? Iya. Ya minta maaf dia, nggak sengaja ke bawah gitu. Terus kan. ibu bilang apa? Saya bilang nanti dititip sama anak-anak kalau ke kota ada urusan gitu, jangan dibawa gitu kan. Emang sekolah ini milik? Emang sekolah ini milik kamu gitu. Iya, betul. Makanya jadi kepala sekolah udah tahu ya, mulutnya pedas ya. Pantes jadi kepala sekolah, tegas jadi perempuan. Hebat ya. Silakan Pak Muji, pengalamannya nanti ke Ibu lagi ya mengenai platform ini. Kan ada yang dasar, ada yang apa? Apakah maksudnya untuk SD, SMP, SMA atau apa misalnya begitu? Silakan Pak Muji. Terima kasih. Pelajar pendidikan inklusif bukannya kami itu nanti ada tanpa kendala, pasti ada pasti kita jumpai tanpa kendala. Saya cerita sedikit. Suatu hari saya mengadakan atau kami mengadakan sebuah tes di dalam kelas tersebut. Di situ dalam kelas kami itu ada anak autis, cewek, tinggi, besar gitu. Nah, ketika saya memberikan tes atau ulangan, nah istilahnya ada pengawas di situ kan, takut semuanya, pada ditutupi semuanya gini, nggak bisa nyontek sana, nggak bisa lihat sini gitu loh. Nah, ketika seperti itu, anak dalam kondisi tersebut, emosinya memuncak si Gloria ini. Nah, ketika emosinya memuncak, maka cewek cantik di sebelahnya, kayak sebelah saya ini, ada cewek cantik sebelah sini, dipegang rambutnya sini, ditarik ke belakang. Itu bukan dipegang, dijambak namanya. Gitu ya. Iya. Udah diganti kalau gitu ya. Iya. Dijambak, langsung ditarik gitu. Artinya seperti itu langsung teriak. Nah, ketika teriak, satu kelas itu pada kabur keluar kelas semua. Takut. Emosi kan sudah. Nah, tantrumnya sudah tinggi di situ tantrumnya. Nah, ketika anak kelas semuanya, penanganannya bagaimana? Alhamdulillah di sekolah kami itu sudah berbudaya inklusif dengan baik. Nah, Cik Gloria kami ambil atau kami bawa ke pusat atau ruang sumber. Kami sudah kebetulan mempunyai ruang sumber, ruang kecil yang memang kita gunakan untuk sebagai ruang sumber. Di situ ada televisi, di situ ada bantal, di situ ada mainan anak-anak. Kita bawa anak ke situ, lampunya agak diredupkan gitu supaya tantrumnya itu sedikit demi sedikit turun, reda. Nah, kalau itu di situ anak-anak kita kondisikan. Alhamdulillah karena budaya inklusif yang sudah baik. Kalau budaya inklusif yang nggak baik, maka orang tuanya sih yang dijambak tadi pasti protes dong. Iya. Ini sudah perundungan di situ artinya kan. Maka dari itu, nah ini sebelum TPPK ada, ini kami sudah melaksanakan seperti itu. Jadi artinya sudah dikondisikan dengan budaya inklusif dengan baik, saling memahami, saling memberikan empati. Kalau sudah selesai tantrumnya turun, dibawa masuk lagi. Nah, artinya itu penanganan seperti itu yang perlu kita berikan di sekolah itu. Betul. Dan akhirnya nanti anak-anak peserta didik yang pada umumnya yang Pak Muji punya nanti akan mendidik orang tuanya masing-masing supaya bisa menerima temannya yang berkemampuan khusus ini. Begitu ya? Betul sekali. Jadi orang tua belajar dari anak. Terima kasih banget. Nah, Prof, banyak yang salah nih, padahal kan sebetulnya yang platform yang dasar itu buat yang lagi guru belajar pemula itu dulu, kemudian berkelanjutan berjenjang. Bukan setiap platform itu untuk SD, SMP, SMA, begitu kan ya? Bukan. Jadi Silakan, kalau Prof. diklat berjenjang inklusif ini dasar sampai lanjut itu sebenarnya terkait dengan penguasaan keterampilan konsepnya ya. Kalau yang tingkat dasar itu baru penguasaan konsep, kemudian mahir dan lanjut itu terkait dengan level kompetensi. Jadi bukan untuk OSD, SMP atau SMA. Semua guru
harus melewati dulu ini sebuah sekuensi dasar dulu, mahir dan lanjut seperti tadi Pak Dirjen sampaikan. Jika sampai lanjut maka dia akan mendapatkan tadi ada penghargaan untuk belajar lebih jauh. Jadi sebenarnya ada level penguasaan kompetensi seperti itu, Mbak. Baik, Prof, terima kasih banyak. Saya kasih kesempatan teman-teman yang pegang mic, minta tolong punten, saya mau mendengarkan Ibu Hoirun Nisa, Ketua Bidang Humas Pengembangan dan Kerjasama PP4KESI. Ibu Hoirun Nisa ada di mana? Silakan berdiri, Ibu. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa, biasa dipanggil Ibu Nisa. Saya dari Humas 4KC, yaitu Forum Keluarga Spesial Indonesia, yang alhamdulillah kita sudah komunitas ini sudah berkembang besar yang ada di beberapa daerah. Kegiatan kami itu lebih sebenarnya mengedukasi para orang tua. Ya Ibu, mengedukasi para orang tua untuk bisa pertama menerima dulu anak-anaknya bahwa anak-anaknya itu punya sesuatu yang spesial, kemudian juga mendampingi dan mengedukasi bagaimana tidak hanya di rumah tapi juga di sekolah gitu. Nah mungkin tadi saya juga sangat terharu sekali gitu ya bahwa ternyata masih ada Bapak Ibu guru yang bisa yang punya rasa seperti itu, karena saya merasakan pengalaman yang tidak enak gitu ya ketika anak saya bersekolah. Kami harus beberapa kali pindah sekolah gitu ya, padahal ya sekolahnya dekat gitu ya, jadi kemudian karena masalah harus tes dan sebagainya, jadi akhirnya dikeluarkan atau ketika sudah masuk harus disuruh pindah gitu ya. Nah mungkin saya di sini juga ingin juga berharap bahwa sebenarnya keterlibatan orang tua itu penting. Makanya kami kemudian bersama teman-teman, kebetulan ini ada Ibu Nia juga sebagai wakil dari Ketua Umum 4KC, kita mendirikan forum ini sebagai bentuk penguatan dan dukungan kepada para seluruh orang tua spesial di Indonesia gitu, bahwa tidak sendirian gitu, kami sudah merasakan. Dan ini peran kita gitu sebenarnya, apa yang kita lakukan sebenarnya kita memberikan juga edukasi dan juga pendekatan kepada sekolah juga. Baik. Gitu ya. Jadi kita untuk ke sekolahnya sendiri, untuk yang pendidikan inklusif itu seperti yang terakhir, akhirnya tuh saya menemukan sekolah yang bisa menerima anak saya. Baik. Dan ketika itu alhamdulillah kepala sekolahnya sangat komunikatif gitu dengan saya, dan kami juga berusaha berkomunikasi gitu ya mengenai pembelajaran gitu ya. Terus kita juga harus aktif dalam kegiatan sekolah gitu ya. Misalnya kadang-kadang kita tuh pihak sekolah kadang-kadang ada yang juga belum paham bagaimana tentang pendidikan, bagaimana cara menangani anak ini, dan kita dari pihak orang tua tuh membuatkan parenting seperti itu Bu gitu. Terus Baik. sama kita juga memberikan dukungan support kepada anak-anak ini melalui komunikasi tadi dengan guru, bagaimana nanti pendidikannya bisa berlangsung di rumah supaya ketika di sekolah dia juga bisa ikut kegiatan belajar dengan efektif gitu sih. Baik, Bu Terima Nisa, Bu Nisa nggak sendirian. Prof Nunu udah ngalamin sebelumnya, dan akhirnya Prof Nunu bekerja berkali-kali lebih keras karena merasakan sebuah keinginan membuat anak-anak lain bisa hidup lebih nyaman, karena anak beliau pernah mengalami sebuah ketidaknyamanan seperti yang tadi Prof sampaikan. Kalau Bu Nisa, hikmah apa yang didapat dengan memiliki anak berkemampuan khusus? Karena Tuhan itu tidak jahat. Betul. Pelajaran apa yang didapat? Pelajarannya banyak sekali ya, untuk khususnya sebenarnya untuk diri saya sendiri gitu ya. Mungkin bagi kita orang tua, kalau kita menyadari mungkin kita akan bisa lebih bersabar, lebih ikhlas gitu ya. Mereka tuh anak-anak yang hanya tahu baik dan buruk.
dan kita harus bisa memberikan lingkungan yang baik gitu. Kadang-kadang kita justru belajar dari mereka hal-hal yang baik, tidak melihat sesuatu dari sudut pandang negatif gitu ya, harus selalu positif gitu. Dan yang mungkin salah satu hikmah yang saya rasakan, saya bisa berada di sini karena anak saya. Kita tepuk tangan dulu buat Bu Nisa. Panjang umur, sehat Bu Nisa. Amin. Terima Dan kasih. mudah-mudahan buah hatinya Bu Nisa itulah yang akan membawa Bu Nisa masuk ke surganya Allah. Amin ya. Ya. Terima kasih sayangku. Terima kasih banyak. Yang kedua, silakan mic-nya untuk Ibu Elisa Oktaviani Rogi, Ketua Umum Potats. Ada di mana? Oh, sayangku, silakan. Ya, salam kenal Mbak Syahnas. Perkenalkan, saya Eliza dari Yayasan Potats, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Yayasan kami ini sudah didirikan sejak 20 tahun yang lalu dan anggotanya sekarang itu sudah tersebar seluruh Indonesia, sekitar 3.000 anggota. Yang menjadi anggota adalah orang tua yang memiliki anak dengan Down Syndrome. Dan istimewanya tepat hari ini, tanggal 21 Maret ini adalah Hari Down Syndrome Dunia. Wah, Jadi suatu kebanggaan bahwa pada hari ini kami bisa bersua dengan pendidik untuk bisa menyampaikan tentang anak-anak kami gitu. Nah, kalau dari Potats sendiri sesuai dengan tema tahun ini adalah End the Stereotypes. Artinya kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa mengakhiri stigma terhadap anak-anak penyandang Down Syndrome yang selama ini mereka dianggap anak-anak yang cacat, idiot, aib dan sebagainya. Nah, dengan tema End the Stereotypes ini, kita mengajak untuk memandang mereka adalah individu yang sama seperti individu yang lainnya. baik. Ibu Elisa, saya mau nanya sesuatu. Baik. Tapi jangan marah ya. Ya, enggak. Ya. Butuh waktu berapa lama berdamai dengan diri sendiri semenjak hari pertama melahirkan? Ya, kalau saya bersyukurnya sebetulnya kalau saya pribadi nggak terlalu lama gitu. Hitungannya bisa jadi 4-5 hari. Saat itu saya sudah bisa berdamai dengan keadaan memiliki anak dengan Down Syndrome. Meskipun 4-5 hari itu ya memang dari pagi sampai malam nangis terus Mbak gitu kan. Setiap ngelihat si baby nangis, kemudian ya ada perasaan sedih, kemudian juga ada perasaan kenapa harus saya gitu, apa salah saya, apa dosa saya, kok saya yang dapat anak dengan Down Syndrome. Tapi kemudian bersyukur pada waktu itu momennya saat itu menjelang bulan puasa, jadi secara spiritual bisa jadi saat itu saya lumayan terisi gitu. Jadi saat itu saya punya kesadaran bahwa saya sudah ini kan anak 3, jadi saya sudah diberi karuniai anak 2 kakak-kakaknya itu yang ganteng-ganteng, hidungnya mancung-mancung, anak secakap-cakap gitu ya. Terus kemudian juga tumbuh sehat gitu. Kemudian ketika terlahir anak saya Down Syndrome dengan ciri-ciri khusus anak Down Syndrome ya, yang hidungnya pesek, yang yang serba kecil dan sebagainya, saya langsung berpikir kenapa ya kok saat diberikan anugerah seperti ini, kenapa saya tidak bersyukur gitu. Sejauh ini Allah sudah memberikan saya begitu banyak nikmat, kenapa sekarang saat diberikan anak bayi dengan Down Syndrome ini, kenapa saya harus kecewa gitu. Berarti saya nggak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan selama ini gitu. Jadi pada saat itu saya langsung merasa bahwa ya ini adalah amanah gitu, dan dia sama, saya nggak merasa ini adalah sebuah ujian bagi saya. Bukan semua anak itu bisa jadi ujian. Baik. Gitu kan, tapi jadi saya tidak merasa bahwa anak ini ujian yang gimana-gimana. Jadi saya pikir anak saya sama seperti kakak-kakaknya, dia punya hak yang sama, diperlakukan sama-sama. Tapi meskipun di yayasan kami mungkin tidak ada, berbeda-beda Mbak Syahnas. Ada yang penerimaannya lambat, ada yang akhirnya berujung salah satu saling menyalahkan antara ayah dan ibu yang berujung kepada perceraian, itu ada juga yang pada akhirnya diterima tapi ya dipandang sebelah mata oleh orang tuanya sehingga dibuang, nggak pernah dibawa kemana-mana begitu. Baik, Ibu Elisa, satu kata, boleh deh satu kalimat, satu kata repot. Satu kalimat pesan untuk para ibu, karena ibu adalah pusat pendidikan pertama bagi anaknya, baik anak berkemampuan khusus ataupun anak pada umumnya. Kuncinya ada di perempuan, yaitu ibu. Satu kalimat untuk semua ibu, silakan. Ya, untuk semua ibu,
apapun kondisi anak kita, dia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita didik dengan sebaik-baiknya. Yakin bahwa apapun yang diterima kondisi anak kita seperti itu, di baliknya Tuhan sudah menyiapkan takdir yang baik dan indah buat kita. Amin. Terima kasih banyak Ibu Elisa. Baiklah, yang ketiga adalah Ibu Martella Rivera Roidatua, CEO Konekin. Ada di manakah? Kecil ya, nggak kelihatan. Iya benar. Iya. Tapi udah ibu-ibu kok, tenang aja Mbak. Oh, iya. Iya, perkenalkan semuanya, nama saya Martella. Saya adalah seorang ibu, baru 2 tahun, anak saya berusia 2 tahun perempuan. Mungkin berbeda dari Bu Eliza dan juga Ibu Ketua Forkesi gitu, yang berbagi dari sisi sudut pandang orang tua yang punya anak disabilitas, anak saya non disabilitas. Tetapi ibunya, saya sendiri adalah seseorang yang memang sudah lama berkecimpung di isu disabilitas gitu. Jadi menyimak tadi dari awal acara ini, saya cuman terpikir bahwa ketika kita menyediakan akses yang setara bagi siswa-siswi disabilitas, itu masih levelnya keragaman Bapak Ibu. Belum bisa dibilang inklusi. Inklusi itu adalah bagaimana anak-anak yang sudah diterima di sekolah umum tersebut, yang punya kemampuan dan kebutuhan khusus, diperlakukan sama. Dan ketika tadi Pak Iwan sempat mention bahwa satu kecamatan, satu SPPPI gitu ya, itu hanya kepatuhan. Tetapi ketika di semua sekolah, guru-gurunya, tidak hanya guru pendidikan khusus saja, tapi guru sekolah umum bisa memperlakukan anak-anaknya secara setara seperti Pak Muji dan juga Ibu Bahana, itu baru namanya keadilan. Jadi keberagaman dan inklusi itu sama kayak modulnya Bapak Ibu, berjenjang gitu ya. Nggak hanya kita menerima anak berkebutuhan khusus, tandanya sekolahnya sudah inklusif, belum tentu gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pengalaman saya pribadi Bapak Ibu, saya adalah seorang alumni dari Indonesia Mengajar. Saya mengajar sama Bu di daerah 3T. Mungkin nggak pernah dengar namanya Desa Adodomolu di Maluku Tenggara Barat. Sekarang namanya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dulu tidak ada listrik Ibu, jadi bukan hanya tidak ada internet, tidak ada listrik, tidak ada internet. Satu kelas saya punya 3 anak berkebutuhan khusus sekaligus. Pak Muji tadi punya 1, saya punya 3. 1 orang cerebral palsy, 1 orang disleksia, dan 1 orang learning difficulties. Dan dari 30 siswa saya, 3 anak ini yang memang saya berikan les secara gratis. Itu adalah menurut saya salah satu tantangan guru juga, bukan hanya bisa mengajari anak disabilitasnya supaya bisa belajar di kelas, tetapi justru yang paling susah adalah menyadarkan orang tua dari anak yang non disabilitas untuk bisa menerima anak-anak tersebut di sekolah. Karena pengalaman saya, penolakan itu terjadi karena orang tua yang lain yang kebanyakan itu tidak menerima anaknya, takut ketularan, apalagi yang masih di desa-desa ya, stigmanya masih kuat sekali. Jadi menurut saya PR yang paling penting juga di dalam modul ini tadi ada kata-kata kolaborasi gitu ya, bagaimana sebenarnya guru-guru ini atau sekolah bisa berkolaborasi dengan LSM atau yayasan. Kami juga dikonekin dengan senang hati berkolaborasi untuk bisa sebenarnya mengedukasi justru orang tua yang mungkin anaknya non disabilitas, tetapi di sekolah tersebut ada siswa-siswi disabilitas. Begitu Mbak Syahnas. Baik, luar biasa. Ibu Martella, satu kalimat penguat untuk semuanya, bahwa bergerak bersama akan mewujudkan sebuah impian dan tidak ada kata tidak mungkin. Yang ada mungkin nggak mau, maka maulah, bukalah hati. Silakan. Bagi saya sebenarnya semua anak itu adalah bintang, tergantung bagaimana kita memandangnya, bersinarnya gitu ya. Dan bagi saya bekerja sendiri itu capek, mari kita bekerja bersama untuk pendidikan inklusif yang lebih setara bagi anak-anak di Indonesia. Luar biasa. Gak kelihatan kayak anak kecilnya kalau ngomongnya udah begitu. Iya. Saya udah 33 Mbak. Itulah keuntungannya, kelihatannya muda terus ya. Baik. Dan saat ini Pak Muji udah 16 anak berkemampuan khususnya. Kalau Bu Bahana masih 1 ya? Iyalah, muridnya cuma 22 satu sekolah ya. Iya. Baik, dan yang terakhir yang tercinta adalah Ibu Dante Rikmalia, Ketua Komisi Nasional Disabilitas. Bu Dante ada di mana? Oh, Bu Dante, silakan sayang. Izin Pak Direktur, Pak Eka dan Pak Dirjen. Izin Mbak Sahnas, Ya, cantik. saya mau cerita dulu tentang pribadi saya, dan ini relasinya sangat kuat dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan.
Saya terlahir dengan disabilitas tuli derajat sedang, menggunakan membaca gerak bibir, menggunakan alat bantu dengar telinga kiri kanan. Saya disleksia. Kesulitan belajar pada saat SD SMP, saya drop out SMA. Negara memberikan jaminan ada ujian paket, sehingga saya punya tiket untuk masuk D2 PGSD. Saya adalah keluarga ibu bapak di Kemendikbud. Saya mengajar sebagai guru SD dari 96, kemudian sampai 2021 saya menjadi komisioner. Di sepanjang perjalanan ketika saya berkiprah, platform yang disajikan oleh Kementerian Pendidikan senantiasa memberikan dukungan bagaimana 4C, collaboration, communication, problem solving, dan creative thinking menjadi sebuah gagasan yang diarahkan kepada para guru. Saya yang selalu terdiskriminasi karena saya seringkali sulit untuk mengingat di dalam pergaulan keseharian saya, sulit Mbak Sahnas untuk bisa berkolaborasi, tetapi inisiasi dari kepala dinas tidak melihat sisi hambatan dari diri saya. Bagaimana saya yang sudah jadi doktor pada saat itu sebagai guru SD kemudian ditempatkan untuk bisa memberikan kontribusi di Dinas Pendidikan dan Provinsi. Dan untuk itu kemudian saya berkiprah bersama Pak Eka, bertemu dalam kegiatan menyusun modul yang diinisiasi oleh Mitra Pembangunan waktu itu dengan UB, dan digunakan sebagai dasar untuk pembelajaran. Hal ini menjadi modalitas yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam mengajar, dan kemudian dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan saat ini kita melihat bahwa gap antara kebutuhan pendidik bagi penyandang disabilitas baik di sekolah khusus maupun di sekolah reguler itu masih sangat terbatas. Maka platform ini menjadi sebuah cara yang bagi guru yang ingin mengembangkan diri, yang waktu zaman saya seringkali ingin mendapatkan pendidikan tapi tidak pernah diberi tugas oleh kepala sekolah karena ada spesialis yang mengikuti pelatihan selalu itu saja, sehingga tidak dilihat yang punya semangat. Nah, yang kemudian hal lainnya, kami akan berbicara tentang Komisi Nasional Disabilitas, bahwa Undang-Undang 8 seperti Pak Dirjen sampaikan tadi sudah mengamanatkan pendidikan bermutu bagi semua anak, sehingga pendidikan inklusif tidak lagi diterjemahkan sebagai label sekolah, tetapi semua sekolah harus melaksanakan filosofi penyelenggaraan pendidikan inklusif. 2009 inisiasi bagaimana SD, SMP, SMA, SMK adalah menjadi modalitas untuk pengembangan inklusif saat ini. Kemendikbud sudah bergerak dan ini kami sangat apresiasi. Kemudian hal yang lain, kita juga sudah merespon yang menjadi amanat conclusion observation dari UNCRPD yang hak-hak penyandang disabilitas, karena kita adalah negara pihak yang menandatangani konvensi dunia tentang hak-hak penyandang disabilitas. Ini adalah bisa kita wujudkan sebagaimana Bapak tadi bertemu dengan dalam kegiatan UNESCO ya untuk konferensi pendidikan inklusif. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Gap anak yang bersekolah penyandang disabilitas itu masih sangat tinggi dibandingkan dengan non-disabilitas. Dengan cara seperti ini, satu hal yang menjadi kesulitan para guru di sekolah, kami tidak terlatih, kami tidak bisa. Dengan cara ini tidak lagi ada alasan bagi para guru mengatakan saya tidak bisa. Kesempatan sudah dibuka sangat luas, sehingga hal lain yang kami harapkan dari Kemendikbud, karena tugas fungsi kami sebagai lembaga pemantau implementasi upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas, sehingga kami sangat berharap ada sebuah monitoring implementasi pelaksanaan PPM ini, sehingga memastikan efektivitas dan juga hasil yang dicapai terhadap guru-guru yang sudah melaksanakan ini. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bu Dante, luar biasa. Yuk kita tutup.
Baik. Aku udah diplototin sama di belakang. Terima kasih Mbak Syanas. Jadi Bapak Ibu, ini saya khusus Bapak Ibu guru ya. Ya. Bapak Ibu guru kepala sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi modulnya sudah diunggah di PMM. Jadi ayo kita semua mengakses modulnya dan belajar di sana agar kita bisa mendampingi anak-anak kita, baik yang anak-anak yang sekolah di sekolah kita maupun anak-anak yang punya keterbatasan atau penyandang disabilitas untuk bisa melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi sudah ada modulnya. Semua kalau tadi disampaikan bahwa setiap sekolah hendaknya sekolah inklusif, mari para guru untuk belajar bersama melalui modul yang sudah tersedia. Baik, Prof. Nunu, terima kasih banyak. Profesor Dr. Nunu Suryani, MPD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Panjang umur, sehat, dan kami menunggu program-program hebat selanjutnya dari Prof. Nunu. Ya, ayo sayang. Dengan kegiatan ini, dengan peluncuran platform Merdeka Belajar atau PNM ini, diharapkan semua guru baik dan tenaga pendidik untuk mengakses kegiatan dan mencari ilmu serta wawasan untuk kompetensinya sebagai guru lewat PMM. Mari bersama-sama. Baik, Ibu Bahana, selain untuk belajar di platform, apa yang mau disampaikan pesan-pesan yang kayaknya masuk banget ke hati, diingat-ingat take home message-nya? Ya, pesan saya untuk semua, tidak hanya guru, tidak hanya orang tua, untuk semua masyarakat, ya, semua golongan dan lapisan. Orang yang istimewa itu dititipkan kepada kita, berarti kita adalah orang yang lebih istimewa dari dia. Betul. Ya. Iya, ini betul-betul kayak ini ya, Ibu Muslimah Laskar Pelangi nih ya. Iya, sekolahnya juga kurang lebih kan hampir-hampir sama ya, gitu kan, luar biasa. Bu Endang apa kabar? Ya. Oke, makasih. Makasih banyak Ibu Sariyati Bahana, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah SDN Belimbing Lama 2. Pak Muji, silakan. Oke, terima kasih. Kondisi sekolah satuan pendidikan saat ini, saya yakin bahwasanya semuanya pasti mempunyai anak berkebutuhan khusus. Mereka lewat jalur zonasi. Nah, di sekolah pasti ada, tentunya itu dilayani atau tidak, itu pertanyaannya. Maka melalui PMM ini, tidak ada alasan sekolah tersebut kami tidak mempunyai GPK. Kami tidak punya bekal untuk seperti itu. Layanilah mereka dengan hati, karena mereka itu hanya ingin satu. Apa itu, Mbak? Pandang aku sama seperti yang lain. Nah, seperti itu. Itu, Mbak. Jadi layani aku seperti yang lain, jangan dibeda-bedakan. Betul. Gitu. Pak Muji, terima kasih banyak ya, Bapak Muhammad Mujiono, Sarjana Pendidikan, Guru SMA Negeri 1 Gedangan, Sidoarjo. Satu kata? Iya. Satu kata yang bisa dibawa pulang. Kalau bukan kita. Itu satu kalimat. Oh, satu kalimat. Maksud saya gitu, Mbak. Ya, lanjut. Iya. Ya. Kalau bukan kita yang peduli terhadap pendidikan mereka, lalu siapa lagi? Terima kasih. Terima kasih Pak Muji, sungguh luar biasa. Dan penutup dari saya adalah mudah-mudahan pertemuan ini berdampak dan menggetarkan hati Anda ya. Karena kita nggak bisa merasakan sesuatu yang mungkin Anda belum pernah mengalaminya. Tapi pertanyaannya, apakah memang kita mesti mengalami dulu untuk bisa merasakan? Tentu tidak. Saya percaya bahwa ketika kita ini ngomong begini karena bulan Ramadan nih ya. Kalau bulan Syawal beda lagi nih saya. Bapak sedek ya. Kita semuanya ini kan makhluk spiritual. Dan ketika kita diciptakan, pasti ada tugasnya masing-masing. Nggak mungkin kita diciptakan karena Tuhan lagi nggak ada kerjaan. Nggak mungkin. Pasti ada tugasnya masing-masing. Pak Muji, Bu Bahana, Prof. Nunu, Pak Iwan, semuanya dari kita pasti ada tugasnya. Ibu-ibu yang punya anak berkemampuan khusus, punya anak pada umumnya tapi nyemplung di situ, gitu ya, pasti ada tugasnya. In my humble opinion, di perkiraan pemikiran yang mungkin nggak sepinter Anda semuanya, di kepala saya adalah
karena ini bulan suci, kalau kita sholat itu buat diri kita sendiri supaya kita tuh disiplin sama waktu dan menjaga supaya nggak neko-neko kelakuannya. Kalau kita puasa itu adalah buat diri kita supaya kita bisa menahan nafsu hewan kita yang ada di tubuh manusia. Kalau begitu apa dong yang buat Sang Pencipta? Kita tuh punya keunikannya masing-masing dengan tugasnya masing-masing. Maka ketika kita mampu menggembirakan hati orang yang hancur dengan kebisaan kita, disitulah ibadah kita terbaik buat Sang Pencipta. Dan saya yakin tidak ada yang sia-sia. Ketika kita menyelamatkan anak-anak ini, lihatlah banyak pintu kemudahan yang Tuhan kasih untuk anak-anak kita. Saya Syahnas Haq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang, saya kembalikan ke MC yang cantik. Aduh, terima kasih Mbak Syahnas. Dengar ini gimana? Aduh, tadi di belakang itu saya ngerasa gini, dulu tuh saya pernah punya cita-cita jadi guru Mbak Syahnas. Terus kenapa jadi MC? Nah, karena nggak telaten untuk ngajar gitu Oh, ya. iya. Tapi setelah melihat pengalaman yang luar biasa dari guru-guru gitu ya, yang dengan berbesar hati gitu ya mengajar anak-anak yang berkebutuhan, yang tidak berkebutuhan khusus aja kadang gitu ya kepengen gitu. Apalagi ini yang berkebutuhan khusus yang harus dengan hati yang lapang. Kayaknya saya memutuskan betul saya nggak usah jadi guru ya. Gitu jadi MC aja ya Bapak dan Ibu ya, daripada jadi guru malah saya menyakiti hati anak-anak Indonesia nantinya gitu. Sayang, makasih ya. Sama-sama. Aku boleh foto nggak? Boleh. Ini memang sebelum kembali ke tempat duduk masing-masing, ibu-ibu dan bapak silakan berfoto dulu bersama. Kami mohon bersama dengan Mbak Syahnas Haq tentunya. Ya, dan Pak Iwan. Oh boleh. Silakan bergabung Pak Dirjen, Pak Iwan Syahril. Bersama dengan ya para anggota dan juga pengurus OASE Kabinet Indonesia Maju. Kami persilakan. Baik, kami persilakan. Jangan lupa Bapak dan Ibu ya, kami tetap menunggu postingan di media sosial Bapak dan Ibu. Jangan lupa juga sertakan tagar yang tadi sudah disampaikan. Nah, semua setara dan tagar pendidikan inklusif. Ya, jadi jangan lupa silakan postingan medsosnya ya, ditunggu ya. Bapaknya diapit, oh iya, kapan lagi bapak diapit oleh ibu-ibu? Silakan di sebelah sini bisa Bu Siti. Oh ya, sudah pas tengah atau masih harus bergeser lagi? Pas, baik. Ya, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Gayanya belum ada ya, semangat aja, semangat pendidikan inklusi. Oh, inklusi begitu. Oh iya betul. Ya, semangat saja ya. Ya, kepalkan tangan, semangat pendidikan inklusif. Baik. Ya, sekarang silakan Bapak dan Ibu-ibu bergabung bersama dengan para peserta. Teman-teman fotografer silakan bergabung di atas panggung. Kita akan berfoto bersama dengan seluruh peserta yang luar biasa hari ini. Ya, silakan berdiri. Ibu-ibu dan bapak-bapak silakan berdiri supaya terlihat dari atas panggung. Baik, silakan bergabung yang di pinggir mungkin.
Monggo, bergabung ke tengah. Yang ada di ujung, adik-adik silakan, adik-adik bisa ke tengah. Adik-adik penari tadi bisa gabungnya di tengah. Silakan gabung di depan. Adik-adik penari silakan bergabung di depan. Iya. Boleh, silakan jongkok aja kali ya. Bisa jongkok ya. Geser lagi, ya. Oh ya, baik.